Tuhan kalau kita dapat bersama lagi pada ibadah online pada minggu ini. Mari saudara-saudari, sebelum kita mulakan aktiviti kita ibadah online pada hari ini, mari kita berdoa dan biar Tuhan yang berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah kehidupan-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menjaga melindungi kami Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan kami. Setiap keluarga kami, anak-anak kami, saudara mara kami, semuanya itu Tuhan adalah karena kebaikan-Mu Tuhan, karena perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus. Kalau saat ini juga Tuhan, kami masih bersama-sama dengan keluarga kami, sehat, dalam keadaan yang baik. Dan juga Tuhan, kami bersyukur kalau jika saat ini Tuhan, kami masih mempunyai pekerjaan yang Tuhan pimpin, yang Tuhan melindungi di setiap langkah kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang mungkin jauh daripada kami, atau saudara mara kami yang jauh daripada kami. Engkau berkati mereka, lindungi mereka. Dan saat ini juga Tuhan, mohon Tuhan, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka yang sakit, terutama sekali untuk COVID-19 ini Tuhan, yang menghimpit setiap kehidupan Tuhan, setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih berkuasa daripada sakit penyakit ini Tuhan. Engkau akan memberi kesembuhan, kekuatan, dan lewat daripada segala apapun yang dialami ini Tuhan, daripada pandemik ini Tuhan, kami sentiasa berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan, memulihkan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi negara ini Tuhan, kiranya Engkau berkati negara ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua pemimpinnya Tuhan, dan biarlah Engkau yang menjadi ketuanya Tuhan, sehingga segala keputusan yang dibuat akan mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat. Engkau pulihkan negara ini Tuhan, sehingga kami dapat hidup dalam keadaan yang seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang bertungkus lumus di bagian hadapan atau frontliners kami. Kami tahu Tuhan, mereka dalam keadaan yang letih, tetapi Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, pemulihan, perlindungan yang tidak pernah habisnya. Berkati mereka Tuhan, dari segi apapun bidang mereka Tuhan, Engkau selalu ada untuk mereka Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, bagi pimpin-pimpin gereja kami, Engkau berkati mereka Tuhan, setiap EJK, Engkau pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan, sehingga mereka juga Tuhan diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus-menerus menyebarluaskan nama-Mu. Kami juga Tuhan berdoa bagi kepimpinan dalam SIB Tuhan, Engkau berkati semua Tuhan, baik yang daripada yang paling atas hingga yang paling bawah sekali Tuhan. Engkau akan pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan, walaupun di dalam keadaan sekarang ini Tuhan, Engkau akan memakai mereka Tuhan dengan penuh luar biasa. Karena kami tahu walaupun dalam keadaan yang menyebabkan kami tidak dapat bergerak atau pergi ke gereja sekalipun, kami tahu Tuhan,
kuasa Tuhan sentiasa bekerja. Saat ini juga Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah semuanya Tuhan adalah dalam perkenanan-Mu Tuhan. Berkati semua yang terlibat, daripada memimpin pujian, membawa firman, begitu yang doa, dan kami semua Tuhan yang bersama-sama menikmati sabda-Mu ini Tuhan. Kami rasa bersyukur Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk beserta di dalam ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kami dalam apapun situasi yang kami lalui pada saat ini Tuhan. Engkau akan melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami daripada sakit penyakit, memberkati kami dalam apapun yang kami lakukan untuk hari-hari yang akan datang. Kami serahkan semua itu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya doa ini Tuhan kami panjatkan dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Amin. Shalom dan selamat pagi. Mari kita mengangkat pujian ini, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Sekali lagi kita angkat pujian ini, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita sama-sama mengangkat pujian penyembahan ini. Waktu Tuhan.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Aku Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, salam kasih, salam damai di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, karena sampai hari ini, saat ini, kita masih ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi melainkan oleh firman Allah yang keluar daripada mulut Allah. Saudara yang sekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, bahkan jiwa kita. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji dan termulialah nama-Mu. Saat ini Bapa, kami datang kepada Engkau, kami memohon penyertaan-Mu lewat pemberitaan firman-Mu saat ini. Hamba-Mu manusia yang tidak punya apa-apa, tapi sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkata-kata, sehingga firman-Mu pada hari ini dapat dinyatakan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, supaya firman-Mu ini Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan mengubah kehidupan kami, supaya hidup kami semakin sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mematahkan segala kuasa iblis, roh-roh jahat yang coba memesongkan pemikiran kami, yang coba mengemui acara ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih masa
tempat ini, bahkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga yang ke-20. Baik, saya ulangi, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 hingga yang ke-20. Sekiranya sudah menemukan, saya akan baca dengan suara kedengaran dan saudara semua boleh membaca di Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-15 di atas tajuk hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, lewat teks pembacaan ini, saya ingin membawa kita merenungkan satu tema, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kenapa kita perlu mempergunakan waktu yang ada ini? Karena sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh itu, kita tidak perlu terkejut dengan keadaan dunia sekarang ini. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hari-hari sekarang ini adalah hari yang jahat. Kalau kita melihat kepada keadaan dunia masa ini, kita melihat bahwa dunia yang ada sekarang ini adalah dunia yang sangat menakutkan. Kehidupan manusia semakin rumit, di mana kita mendengar masalah berlaku di sana. Lebih-lebih masa sekarang ini, di mana seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Ia benar-benar menjadikan dunia ini dunia yang tidak ada lagi pengharapan. Semua orang menjadi panik, menjadi takut karena pandemi ini. Pandemi ini benar-benar menjadikan dunia kita ini menakutkan dan jahat. Mari kita melihat sejenak tentang statistik kesan daripada pandemi ini. Di
di mana untuk dunia sehingga sekarang sudah melebihi 198 juta yang sudah dijangkiti oleh COVID ini. Bahkan ada 4,2 juta sudah meninggal. Bahkan di negara kita sendiri saja ada 1,9 juta yang sudah dijangkiti dan yang meninggal 8.000 jiwa. Dan keadaan ini sudah pasti memberi kesan dalam kehidupan kita. Mengikut laporan daripada pihak berkuasa, case bunuh diri di negara kita begitu membangkang. Bermula Januari hingga dalam tempo 5 bulan, dari Januari hingga Mei tahun ini ada 468 orang sudah bunuh diri, di mana mengikut jumlah ini dianggarkan dalam 2 atau 3 orang bunuh diri dalam sehari. Wah, ini satu keadaan yang menakutkan, saudara. Dan puncaknya masalah keluarga, tekanan perasaan, masalah keuangan. Nah, hari ini saudara, saya ingin berkongsi bersama dengan kita bagaimana kita mempergunakan kesempatan kita ini yang ada ini dalam hidup dalam dunia yang jahat ini. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita pada setiap hari agar kita tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang menakutkan. Nah, mari kita pergi kepada perkara yang pertama, yaitu bagaimana. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, hal yang pertama saudara, yaitu kita perlu hidup dalam kebijaksanaan. Kita perlu ada hikmat di dalam kehidupan kita. Karena dengan hikmat saudara, kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksudnya saudara, kita perlu memiliki hikmat supaya di tengah-tengah dunia yang jahat ini kita dapat membedakan mana perkara yang berkenan dan yang tidak di hadapan Tuhan. Nah, itu hal yang pertama saudara. Bagaimana kita hidup mempergunakan kesempatan yang ada, yaitu memiliki hikmat di dalam kehidupan kita.
Nah, bagaimana kita memiliki hidup yang penuh hikmat di hadapan Tuhan? Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kita dapat memiliki hikmat dalam hidup apabila kita takut kepada Tuhan. Takut bukan bermakna kita lari kepada Tuhan, tetapi kita harus mendekat dengan Tuhan. Nah, itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-18, ya, ayat yang ke-18 dan 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita mempergunakan kesempatan dan waktu yang ada ini untuk kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini, di tengah-tengah dunia yang menakutkan dan jahat ini, iblis sangat mudah sekali untuk mencoba menjatuhkan kita kembali ke dalam dosa dengan menawarkan perkara-perkara yang menjadi keinginan bagi daging kita serta kemewahan dunia ini. Itulah makanya kita perlu dipimpin oleh Roh Tuhan, karena Roh itulah yang akan mematikan segala keinginan daging kita. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Mari yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan, sesiapa yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan kehendak Allah. Itulah makanya kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tahu apakah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh sangat berbeda dengan kehidupan orang yang tidak dipimpin dan menurut hawa nafsu. Oleh itu, saudara, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Nah, hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, hal yang ketiga, bagaimana kita mempergunakan waktu, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa, serta merendahkan diri dan takut kepada Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, memang sangat sukar untuk kita mengucap syukur. Biasanya orang beria-ria untuk mengucap syukur apabila di dalam hidupnya dia mencapai sesuatu yang menggembirakan. Tapi persoalannya, apabila kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuatkan hidup kita menderita, hal itu membuatkan, menyukarkan berat kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi saudara, pada hari ini Tuhan menegur kita. Mari kita mengucap syukur apapun yang berlaku dalam hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah perkara yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu kita diajar untuk bersyukur di dalam apapun kejadian di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-21, di samping kita perlu mengucap syukur di tengah-tengah dunia yang menakutkan, kita juga perlu merendahkan diri kita. Bukan merendahkan diri maksudnya kita siap untuk dibully. Saya kira bukan itu maksudnya. Tetapi merendahkan diri, yaitu kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendali kehidupan kita. Supaya kita ada kekuatan, kita ada semangat untuk mengharungi kehidupan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin utama yang kita sudah pelajari. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada ini, sementara dunia yang jahat ini, yaitu hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Karena dengan hikmat kita dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua,
yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, bagaimana kita hidup mempergunakan waktu yang ada, yaitu senantiasa mengucap syukur dalam apa jua yang berlaku di dalam hidup kita. Saudara yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah hanya sampai di sini. Biarlah kiranya Roh Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, masa yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman. Benar ya Bapa, masa sekarang adalah masa yang begitu jahat. Tetapi pada hari ini Engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini. Ajar kami Tuhan untuk mencari hikmat Tuhan sendiri dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan bagaimana kami harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami lebih dekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur dalam apapun yang berlaku dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Bapa surga, hamba-Mu sudah berhenti untuk berkongsi firman Tuhan saat ini, tapi kami mohon Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, memberikan kami pengertian supaya hidup kami semakin hari semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami terima berkat firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini
kita sudah sebelum kita selesai ibadah online, mari kita berdoa untuk penutupan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, dan kami menghadapi masalah-masalah yang seperti ini Tuhan, membuat kami tidak dapat beribadah di gereja, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami komitmen supaya kami terus melayani Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-Mu yang melayani hari ini, dan berkati jemaat-jemaat yang mengikuti online ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang